wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat presensi pada perangkat pembelajaran e-learning. Pastinya pertama kita harus masuk di akun kita. Setelah itu pilih mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya simulasi dan komunikasi digital. Kemudian cari materi yang akan kita buatkan presensinya. Misalnya kalau saya angkat membuat presensi untuk materi ruang lingkup Simkom. Klik saja Add an Activity Resource. Kemudian pilih Attendance. Kemudian ganti tulisan ini dengan tulisan presensi. Di deskripsi tambahi keterangan. Klik di sini untuk melakukan presensi atau keterangan apa sajalah yang menurut Anda penting. Jangan lupa ini pilih biar clear. Kemudian yang perlu kita cermati dari berbagai menu yang ada, restrict access. Seperti biasanya, restrict itu untuk membatasi. Presensi ini akan digunakan untuk kelas apa? Seandainya ini digunakan untuk semua mata pelajaran, ya ini tidak usah diisi. Jadi ketika kita ingin membatasi maka pilih restrict access, kemudian pilih add restrict, nanti akan muncul group grouping. Nah, pilih mana yang akan Anda buatkan presensi. Tapi kali ini saya membuat presensi berlaku untuk semuanya. Selanjutnya pilih save and display. Nah, maka akan tampak seperti di layar. Selanjutnya kita akan pilih add session. Di sini muncul semuanya karena di restrict tadi saya tidak memilih atau merestrik salah satu atau salah dua. Selanjutnya tanggal berapa pelajaran ini tayang. Misalnya saya buat hari ini tanggal 30 Juli 2020. Jam berapa? Misalnya jam 9 lewat 30 menit sampai dengan jam 11 lewat 15 menit. Kemudian Anda bisa isikan di sini deskripsinya. Klik pilihan yang ada untuk presensi. Kemudian ini klik create calendar, aktifkan. Kemudian jika mata pelajaran Simkomdik untuk kompetensi ruang lingkup akan kita sampaikan setiap hari Kamis, berarti kita pilih Tuesday. Setiap hari kita pilih ini, kita klik dulu repeat karena berulang. Jika berulang, tetapi jika presensi ini hanya kita buat sekali ini saja, ini tidak usah dipilih repeat. Tapi karena berulang, ini berlangsung setiap hari Kamis, maka saya pilih repeat. Kemudian saya pilih karena Kamis Tuesday. Selanjutnya untuk mata pelajaran Simkomdik kompetensi ruang lingkup tadi itu akan kita sampaikan dalam berapa kali Kamis, berapa kali tatap muka. Kita pilih misalnya 2 kali tatap muka hari ini
dan minggu depan. Dua kali tatap muka saja. Terus kita tandai, ini harus kita lihat kalender. 2 kali tatap muka itu repeat until-nya itu sampai kapan? Kamis depan itu tanggal 6. Bulannya Agustus. Berarti 2 kali nanti tampilnya. Sekarang dan akan berulang pada tanggal 6. Setelah itu nanti kita harus bikin presensi lagi untuk kompetensi yang lain, materi yang lain. Kemudian student record. Ini yang melakukan presensi adalah siswa sendiri, bukan kita, karena masa pandemi. Sambil melatih kejujuran siswa, dia masuk mengikuti dengan baik atau tidak. Silahkan dicentang, diaktifkan allow student, izinkan siswa. Kemudian password silahkan diisi kalau Anda ingin menambahkan password, misalnya sama dengan enrollment key, tapi saya memilih tidak perlu. Akhiri dengan add. Oke. Oh, ada yang kurang. Select one or more group. Kita disuruh milih satu atau banyak. Karena tadi semuanya berlaku untuk semuanya, maka akan saya pilih semua. Ctrl A, maka semua akan tertutup. Setelah itu ulangi add. Oke, akan tampak seperti ini. Kemudian kita harus melakukan setting status. Kita pilih saja di sini status set. Nah ini P present atau hadir, L late mungkin kita ganti dengan terlambat. Kemudian E kita ganti mungkin dengan I, istilahnya izin. Kemudian hadir mungkin kita ganti, tidak hadir mungkin tetap kita isi dengan A. Berarti absen, sudah. Biarlah kalau kita tidak. Kalau pengen menambahkan misalnya ada izin, ada sakit, ya silakan di add saja. Nanti ini jumlah kolomnya, jumlah baris akan tambah. Kita bisa isi di sini. Kita bisa isi dan kita kasih poin. Berikutnya kita bisa mengisi poin. Jika hadir, maka kita beri poin 2 misalnya. Atau bebas, ini bisa kita ganti. 5 pun bisa, tapi biarlah 2 saja. Terlambat, tadi masuk 1. Izin misalnya 1. Kalau tidak masuk tanpa izin, tanpa alasan yang jelas, maka tidak dapat poin. Kemudian yang berikutnya ini kita isi. Kalau ini tidak kita isi, maka sepanjang jam pelajaran kita itu siswa bisa melakukan absen, entah itu hadir, terlambat, izin, atau tidak hadir. Sebaiknya ini diisi. Misalnya untuk menu absen atau present, untuk menu present, maka ini akan tampil 10 menit pertama. Setelah itu jika melewati 10 menit, maka dia kategori terlambat, misalnya sampai 20 menit pertama. Kemudian izin dilakukan harus 10 menit pertama. Absen, karena jam tayang kita misalnya 90 menit, ya kita full 90 menit misalnya, 90 menit. Jadi ketika 90 menit tidak hadir, otomatis dianggap dia tidak hadir. 90 menit tidak absen, tidak melakukan membuka absen, ini berarti dianggap. Jangan lupa kita centang salah satu di sini untuk mengaktifkan automatical set. Setelah itu kita pilih saja update. Jika
kita ingin mengekspor hasilnya mungkin dalam bentuk Excel, kita tinggal pilih ekspor. Kita pilih kelas mana yang akan kita ekspor. Misalnya saya pilih 10 AKL1 yang akan kita ekspor, 10 AKL1. Kemudian ini enggak usah diisi, nanti di absensi ada ID siswa dan usernya. Selanjutnya, jika kita ingin mencetak atau mengekspor salah satu periode saja, maka kita bisa pilih. Kita pilih periode kapan yang akan kita aktifkan, yang akan kita ekspor. Tapi ini karena belum ada pertemuan, masih nanti pertemuannya di jadwal tadi, maka ini belum aktif, belum bisa kita aktifkan. Paling enak kita tidak perlu memilih periode dulu karena memang belum berlangsung. Kita pilih saja include not take session, aktifkan di sini ya. Berarti saya tidak memilih sesi, semuanya saya ekspor untuk kelas 10 AKL1 saja. Selanjutnya pilih OK. Proses ekspor langsung. Coba kita lihat ekspor posisi di mana hasilnya. Kalau tidak kita setting, pasti berada di download. Pilih download dan coba saya cari ini simulasi dan komunikasi digital tense. Berarti ini apa? Saya coba lihat isinya apa. Isinya akan seperti ini ya, identitas, kemudian ini saya cetaknya hari ini, belum ada absen, ini masih tanda tanya, belum ada yang melakukan aktivitas ya. Kemudian P berarti nanti tingkat kehadiran present, kemudian L ini menunjukkan berapa kali si Adinda ini terlambat, I berarti berapa kali si Adinda ini izin, dan alfa. Nanti ada juga poin. Jadi sangat jelas sekali saya kira dan sangat mudah menggunakan e-learning untuk melakukan presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.